Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar adik pada hari ini? Pastinya sehat dan sukacita ya. Nah, pada hari Minggu ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita secara online. Walaupun adik-adik berada di rumah dan kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita masih bisa mempersembahkan sukacita kita lewat puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, duduk dengan manis. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sehingga kami dapat menyatukan hati kami dalam ibadah minggu ini. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya agar kami dapat bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan memujikan ibadah topan dunia. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita pujikan satu lagi, kasihnya seperti sungai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hati
Tetapi sebelumnya kita berdoa untuk mohon petunjuk pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Kristus. Terima kasih Yesus, Engkau sudah memberkati kami semalam. Kami tidur dengan lenyak dan pagi ini Engkau kembali berikan kami kekuatan sehingga kami bisa beribadah walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Bapa, pada pagi ini kami juga akan mendengarkan sabdamu melalui satu tawarikh. Berkati, urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami sampaikan bukan kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga semua yang diucapkan hanya karena kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta Tuhan Yesus menyertai anak-anak-Mu mulai awal ibadah sampai akhir. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Tentunya kalian sangat gembira ya. Sudah beberapa minggu ini berada di rumah berkumpul dengan keluarga. Tetapi saya yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah tidak lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, pada pagi hari ini, pada minggu ini, kalian akan saya ajak untuk bersama-sama melihat dalam Alkitab, yaitu pada disiapkan dulu Alkitabnya ya. Kita ambil di Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Lama, pada satu tawarikh pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-36. Pada Minggu Paskah kelima, atau yang disebut juga dengan masa raya undu-undu ya, kita diharapkan untuk bisa mengikuti perayaan ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi persembahan adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita di sepanjang hidup kita. Ingat, Tuhan telah memberikan berkat. Bukan setelah kita persembahan lalu kita mengharapkan berkat. Misalnya, aku tak mau persembahan yang banyak, biar Tuhan memberikan aku berkat lebih banyak. Bukan ya adik-adik, tetapi karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kita sepanjang hidup ini, maka kita patut bersyukur dengan memberikan persembahan. Nah, sekarang coba kita renungkan, berkat apa saja ya kira-kira yang sudah kita dapat dari Tuhan selama ini. Satu pekan saja, satu minggu. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kira-kira berkat apa yang adik-adik sudah terima sampai saat ini? Nanti tolong ditulis di buku, kemudian nanti difoto dan dikirim ke kakak-kakak kamu. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada berulang ya, berkat-berkat yang berulang, ada juga berkat-berkat yang kita terima itu hanya sekali saja ya. Jadi berkat yang tidak terduga ya. Ada berkat terulang, ada berkat yang tidak terduga. Berkat yang tidak terduga itu misalnya kalian mendapatkan hadiah dari orang tua ya, misalnya kalian mendapatkan hadiah dari orang tua, itu adalah berkat yang tidak terduga. Adik-adik pernah mendapatkan seperti itu? Tentu saja pernah. Misalnya ketika kalian ulang tahun, kalian mendapatkan hadiah sepeda atau bahkan mendapatkan HP. Ya, puji Tuhan ya. Hal ini menunjukkan bahwa
Tuhan itu sungguh amat baik kepada kita. Jadi Ia menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ketika adik-adik mengharapkan, nanti kalau aku ulang tahun, aku nanti kepingin sepeda, atau aku pengen HP. Nah, ternyata orang tua kita tahu, ya, wah anakku ini butuh HP, ya. Apalagi sekarang pembelajarannya model daring karena kalian harus belajar di rumah, jadi menggunakan internet terus. Nah, ini sangat menguntungkan. Nah, ini semuanya karena berkat Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan Ia pasti menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Ada yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita akan bersama-sama menghayati bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Tawarik ayat 6, pasal 16, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-36. Nah, nanti setelah ini kalian baca, saya akan memberikan rangkumannya. Ya. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita adalah di situ ada tokoh yang namanya adalah Daud. Daud ini yang sangat terkenal, ya, Raja Daud, ya, orang yang ganteng, ya, parasnya itu memerah, ya. Dia dipilih Tuhan karena Tuhan ingin Daud ini membawa berkat bagi bangsa Israel. Bacaan kita adalah sebuah ucapan syukur Daud kepada Tuhan yang dinyanyikan oleh Asaf dan saudara-saudaranya. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menolong dia untuk membawa tabut Tuhan masuk ke Yerusalem. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tidak ingin jauh dari tabut Tuhan. Adik-adik, apa yang harus dilakukan Daud supaya tabut Tuhan ini tetap ada, ya, kemudian tetap tinggal bersama Daud, ya. Maka Daud berusaha, ya, agar tabut ini ditempatkan pada tempat yang layak. Di mana tabut itu? Tabut itu saat itu berada di Yerusalem, ya. Pada waktu itu rakyat Israel berada di Yerusalem sebagai tempat tinggalnya. Nah, sebelum tabut Tuhan ini berada di Yerusalem, tabut Tuhan ini berada di Kiryat Yearim, wilayah Yehuda. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur, pasti kita memiliki cara. Bagaimana ya caranya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ada banyak cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan Daud. Daud mengucap syukur karena tabut Tuhan tersebut, maka dia ingin agar tabut Tuhan itu ditempatkan ke tempat yang layak, karena Daud merasa bahwa tabut Tuhan ini selalu memberikan berkat bagi bangsa Israel di Yerusalem. Nah, kalau kita baca dari 1 Tawarik, ya, maka akan ada beberapa ucapan syukur Daud terhadap tabut Tuhan. Jadi cara Daud bersyukur kepada Tuhan, cara Daud bersyukur karena Tuhan sudah memimpin perjalanan orang-orang Lewi membawa tabut Tuhan. Yang pertama, kalian lihat di 1 Tawarik 15 ayat 1. Membuat kemah untuk tempat tabut Tuhan. Yang kedua, menunjukkan orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut Tuhan, sebab tabut Tuhan tidak boleh diangkat oleh sembarang orang. Yang ketiga, mengumpulkan semua orang Israel untuk menyambut kedatangan tabut Tuhan. Yang keempat, membuat lagu untuk menyambut kedatangan tabut Tuhan. Yang kelima,
menyanyi dan menari-nari menyambut kedatangan tabut Tuhan. Meskipun ia seorang raja, Daud tidak malu untuk bernyanyi dan menari, karena Daud melakukan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur. Yang keenam, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pada 1 Tawarik 16 ayat 3, membagi-bagi roti kepada seluruh rakyat Israel. Nah, adik-adik, Daud mengajak seluruh rakyat untuk bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyertai perjalanan tabut Tuhan dari Kiryat Yeraim, wilayah Yehuda, sampai ke Yerusalem. Tidak ada satupun rakyat Israel yang melewatkan kesempatan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan memang perlu dirayakan dengan gembira dan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi berkat yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak layak menyambut kebaikan Tuhan dengan sikap yang asal-asalan atau tidak menaruh hormat kepadanya. Kadang-kadang sikap yang sering kita perlihatkan kepada Tuhan ketika kita memberikan persembahan adalah menyanyi asal-asalan, ya. Kemudian ngobrol dengan teman, tidak mau menyanyi, kemudian sibuk dengan mainan. Nah, sikap yang demikian menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ayo mulai hari ini kita belajar seperti Raja Daud, bagaimana bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan seluruh hidup kita, dengan nyanyian, dengan gerak tubuh, dan berbagi pada Tuhan atau berbagi pada orang lain. Itulah yang diajarkan Daud. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana sikapmu selama ini ketika memberi persembahan? Apakah dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, ya, atau asal-asalan, ya? Nah, sudahkah tanganmu memberikan persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mereka yang lemah? Nah, jika belum sungguh baik-baik memberikan persembahan kepada Tuhan, mari hari ini adik-adik berjanji untuk mengubah sikap yang belum menaruh hormat kepada Tuhan. Tulis komitmenmu di selembar kertas. Ya, jadi ada dua tugas tadi. Kalian membuat daftar berkat-berkat yang sudah kalian terima selama sepekan. Kemudian yang kedua, tulis komitmenmu di selembar kertas. Komitmen apa? Komitmen mau memulai berbuat baik, menghargai kebaikan Tuhan pada saat memberikan persembahan. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pembimbing kali ini dapat membimbing kalian di dalam hidup bermasyarakat, kemudian dengan teman-teman sekolah, dan bisa memberikan persembahan yang baik dengan sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan Betapa Hatiku. Terima
dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan memujikan apa Kak? Memuji Tuhan selalu. Sebagai tanda syukur kita bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, 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 mari kita puji Dia. Mari kita doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberikan makanan rohani bagi kami semua anak-anak-Mu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga di dalam ibadah sekolah minggu Madya ini anak-anak-Mu memiliki kekusukan dan ketaatan serta hormat akan Engkau. Bapa yang penuh kasih, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat kami jadikan panutan di dalam kehidupan kami, baik di sekolah, di masyarakat, di dalam keluarga, ataupun di mana kami berada. Bapa yang penuh kasih, kami juga akan menaikkan doa syafaat. Pertama akan kami naikkan doa syafaat di mana pada saat ini Engkau juga mengizinkan pandemi COVID-19 ini di negara kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya jika Engkau mengizinkan bahwa Engkau sendiri juga yang mengangkat COVID ini dari negeri kami. Itu kami yakin Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa di dalam pelayanan. Walaupun pelayanan ini agak berbeda ya Bapak, tetapi kami yakin walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap taat dan hormat kepada Engkau. Bapak, kami juga berdoa akan teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang belajar di rumah. Kiranya Engkau berkati Yesus, agar pembelajaran daring yang ada di rumah bisa berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga semua tugas-tugas yang dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik. Kami juga teringat juga akan orang tua kami yang telah membimbing kami selama kami mengerjakan tugas-tugas. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat yang berlimpah. Oh Tuhanku Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pamong ya Bapak. Kiranya Engkau berkati keluarga mereka masing-masing, limpahkanlah berkat. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarganya di dalam pelayanannya. Kiranya senantiasa Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, ajarkanlah kami anak-anak-Mu untuk dapat mempersembahkan persembahan dengan sukacita, dengan penuh hormat, dan dengan penuh ucapan syukur. Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa-doa syafaat kami yang kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan memujikan Bapa terima kasih.